untuk benda ataupun barang yang tidak terpakai lagi. Nah, sampah juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bau, kotor, dan tidak berguna sehingga harus segera disingkirkan dan dibuang. Nah, sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber polusi serta pencemaran udara, air maupun tanah, juga dapat menjadi tempat berkembangnya kuman-kuman yang dapat membahayakan kesehatan. Nah, untuk menangani permasalahan sampah sendiri, kita dapat menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, replace, dan recycle. Yang pertama ada replace, yaitu mengganti. Berarti mengganti barang yang kita gunakan menjadi barang yang lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah dengan mengganti kantong plastik menjadi tas belanja, juga mengurangi penggunaan styrofoam. Selanjutnya ada reuse, yaitu memakai kembali. Sini berarti kita memakai kembali sampah yang telah kita hasilkan. Salah satu caranya adalah misalnya kita memanfaatkan kaleng bekas ataupun botol bekas menjadi pot tanaman. Selanjutnya ada reduce, yaitu mengurangi. Berarti kita di sini mengurangi sampah yang akan kita hasilkan. Salah satu caranya adalah dengan membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah daripada membeli makanan dan minuman di dalam kemasan. Selanjutnya ada recycle, yaitu daur ulang. Berarti kita mendaur ulang sampah yang kita hasilkan menjadi bentuk lain. Nah, daur ulang ini perlu penanganan khusus. Jadi yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan sampah berdasarkan jenisnya, lalu kita jual kepada bank sampah untuk didaur ulang. Nah, kita juga dapat memilah sampah. Berikut diberikan sistem pemilahan sampah. Di sini ada sampah rumah tangga atau sampah yang biasa kita hasilkan. Nah, sampah ini terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik berupa hewan dan tumbuhan, sedangkan sampah anorganik berupa kertas, plastik, gelas, maupun logam. Nah, sampah organik bisa kita ubah menjadi pupuk organik maupun briket, sedangkan sampah anorganik bisa kita buat menjadi berbagai jenis barang ataupun kerajinan. Sampah anorganik yang tidak bisa kita manfaatkan lagi bisa kita jual kepada bank sampah. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai bahaya sampah bagi lingkungan hidup. Nah, dilansir dari suatu web, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat kedua terbesar sebagai penghasil sampah terbanyak setelah negara Cina. Nah, jika dibandingkan dengan negara India dan Amerika, Indonesia ini memiliki peringkat yang sangat jauh. Begitu juga dalam indeks kesehatan laut, Indonesia menduduki peringkat yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kantung plastik untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sehingga pengelolaan sampah plastik tersebut menjadi masalah yang sangat krusial. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah tempat pembuangan sampah sementara yang mana jumlahnya ini sangat terbatas dan kualitasnya pun masih kurang baik. Sampah-sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan dampak-dampak atau bahaya-bahaya bagi lingkungan hidup. Di antaranya adalah, yang pertama adalah polusi laut. Nah, menumpuknya sampah yang ada di laut ini akan mengganggu habitat dari hewan-hewan laut. Tak jarang hewan-hewan laut tersebut terjebak dan tidak dapat melepaskan diri karena tersangkut atau terjebak di dalam sampah tersebut. Nah, banyak kasus mengatakan juga bahwa sebagian besar hewan-hewan laut mengkonsumsi sampah-sampah plastik tersebut untuk dimakannya. Sebagai contoh, satu kasus di mana paus sperma ditemukan mati di Pulau Wakatobi setelah mengkonsumsi 6 kilo sampah plastik. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyebabkan polusi udara. Selain dapat menimbulkan polusi air dan tanah, ternyata sampah-sampah plastik tersebut dapat juga menimbulkan polusi udara melalui pembakaran terbuka atau insinerasi.
Dilansir dari artikel Kumparan, dikatakan bahwa metode pembakaran limbah dengan insinerasi ini dapat menimbulkan emisi karbon dioksida yang sangat tinggi. Nah, jumlah karbon dioksida yang sangat tinggi ini akan menimbulkan polusi udara atau mencemari udara di sekitarnya. Kemudian, bahaya sampah yang keempat adalah dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Selain dapat menimbulkan polusi air, tanah, dan udara, ternyata sampah-sampah plastik tersebut ini juga dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi kesehatan. Sampah yang menumpuk dan membusuk akan menimbulkan berbagai macam penyakit dari bakteri dan virus. Di antaranya ada diare, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Nah, selain itu masyarakat juga perlu mengetahui bahwasannya polusi udara, air, dan tanah itu juga dapat berdampak pada kesehatan manusia, di mana kandungan bahan kimia yang dihasilkan oleh sampah plastik itu dapat mencemari hewan laut yang bakal juga berdampak pada kesehatan manusia. Hal ini dapat terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi oleh manusia. Jadi, masyarakat perlu mengetahui, mungkin saja ikan-ikan atau hewan laut yang dikonsumsi oleh mereka itu mengandung bahan beracun yang berasal dari polusi sampah plastik. Kemudian bahaya yang terakhir adalah sampah-sampah plastik ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak enak untuk dipandang. Sampah-sampah plastik yang menumpuk dan membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat lingkungan menjadi tidak enak untuk dipandang. Setelah mengetahui bahaya-bahaya sampah bagi lingkungan hidup, dapat kita ketahui bahwasannya betapa pentingnya tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya penggunaan air yang sudah tercemar. Air yang sudah tercemar oleh sampah kemudian masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi ataupun dikonsumsi, itu akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu timbulnya beberapa penyakit. Air dikatakan memiliki potensi menimbulkan penyakit apabila di dalamnya terdapat bakteri atau virus. Bakteri atau virus yang ada yaitu diantaranya bakteri E. coli, bakteri Salmonella, bakteri Shigella, dan juga virus hepatitis A. Bakteri Shigella merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit menular yaitu shigellosis. Penderita shigellosis akan mengalami sakit perut dan juga diare setelah 1 atau 2 hari setelah terinfeksi. Yang terakhir adalah virus hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan virus yang mudah menular. Jika seseorang terinfeksi virus ini, maka organ hatinya akan mengalami peradangan. Nah, akibatnya fungsi hatinya itu akan menurun. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang terdapat pada kotoran hewan dan juga manusia. Nah, bakteri ini bisa kebawa ke air, seperti air sungai ataupun air danau. Air sungai ataupun air danau yang tertelan merupakan jalan masuknya bakteri ini untuk menginfeksi tubuh. Pada umumnya bakteri E. coli tidak berbahaya, namun ada beberapa jenis E. coli yang dapat menyebabkan diare. Kemudian ada bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella merupakan bakteri penyebab penyakit tifus. Jika air yang tercemar Salmonella ini terminum, maka dia akan menginfeksi tubuh. Nah, gejalanya akan terlihat 12 jam hingga 3 hari kemudian, ditandai dengan demam, nyeri perut, dan juga diare.